Berikut adalah WA saya kepada Pak Saifuddin Ibrahim. Maka mari kita lihat bagaimana dalam pesan ini saya mengajak kepada beliau untuk berdiskusi. Tetapi sampai sekarang beliau tidak menanggapinya. Artinya hanya beberapa hari saja ditanggapi, tetapi kelanjutannya beliau sampai sekarang saya masih menagih janjinya tetapi tidak ada realisasi. Silakan pemirsa yang ada di rumah melihat bagaimana isi WA saya dengan Pak Saifuddin Ibrahim untuk mengadakan dialog sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus. Silakan pemirsa di rumah untuk melihat bagaimana apa kira-kira tanggapan pemirsa yang ada di rumah dalam isi pesan ini. Apakah Pak Pendeta itu bersedia atau tidak? Saya juga masih bertanya-tanya. Selamat sore Pak, mungkin kita bisa berdiskusi lewat voice note kali ya Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak, maaf nih mengganggu pagi-pagi Pak. Saya tahu Bapak sibuk terus. Mau tanya Pak, kapan kepastian Pak kita bisa berdiskusi via Skype atau WhatsApp juga boleh Pak kalau Bapak sibuk. Tolong waktunya ya Pak kalau bisa. Tapi kalau Bapak nggak bisa, ya saya tidak memaksa Bapak gitu. Tapi tolong informasinya ya Pak. Terima kasih karena saya masih menunggu. Selamat malam Pak Saifuddin. Apa kabar Pak? Bagaimana Pak kalau kita membahas tentang penyaliban Yesus? Karena penyaliban ini berkaitan erat dengan konsep keselamatan di dalam Kristen. Bagaimana Pak? Terima kasih. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana isi WA selanjutnya dan juga bagaimana isi voice note-nya. Bisa tolong Pak ditunjukkan referensi ayatnya Pak? Nah, berikut referensi yang diberikan oleh beliau. Nah, ini beliau ambil dari kitab Yesaya. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana isi voice note. Selamat siang Pak Saifuddin. Saya ingin mengkonter pendapat Bapak tentang Mesias, tentang Al-Masih yang katanya sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Begini Pak, Bapak kan sebagai mantan muslim yang ahli Quran dan ahli hadis, tentunya Bapak tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada 25 nama Nabi Isa alaihissalam itu disebutkan. Jadi Bapak tidak perlu menjelaskan kepada kami tentang Mesias itu karena kami dengan pengaruh Nabi Muhammad SAW saja sudah beriman dengan bahwa Isa itu adalah Al-Masih. Begitu Pak. Nah, jadi sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus ini, saya minta Bapak coba kita fokus saja untuk membahas tentang Yesus ini karena penyaliban itu adalah merupakan inti dari agama Kristen karena itu ada hubungannya dengan konsep keselamatan. Begitu Pak, terima kasih. Nah, selanjutnya kita lihat lagi isi dari pesan WhatsApp kami ya. Nah, ini beliau mengatakan penyaliban itu terjadi bukan orang lain yang disalib, tapi Yesus. Nah, saya juga nggak tahu Pak Saifuddin ini sebagai ahli Al-Quran dan ahli hadis, seharusnya beliau tahu bahwa Al-Quran itu tidak pernah mengatakan bahwa yang digantikan itu adalah orang lain atau yang disalibkan itu adalah orang lain, bukan. Tetapi itu hanyalah masalah penafsiran saja. Bisa benar, bisa juga tidak. Yang jelas Yesus itu tidak mati di tiang salib. Ya, mari selanjutnya kita lihat bagaimana isi WhatsApp kami ya. Nah, bagaimana selanjutnya isi dari voice note. Selamat malam Pak Saifuddin. Kapan Pak ada waktu ya Pak? Saya berharap kita bisa face to face diskusinya Pak. Barangkali ya Bapak bisa tentukan waktu. Saya punya waktu hari Sabtu atau Minggu Pak. Terima kasih.
Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana isi WhatsApp teks kami ya. Nah, ini dia. Beliau sudah mengatakan kapan ada waktu untuk bertatap muka, tapi saya sampai sekarang udah sebulan hampir saya menunggu, tapi masih belum ada kabar dari beliau. Mudah-mudahan dengan YouTube ini beliau tergerak untuk kembali menghubungi saya untuk membahas tentang topik yang sangat penting ini. Selamat malam Pak Saifuddin, apa kabar Pak? Selamat siang Pak Saifuddin, bagaimana Pak? Kapan kita mulai membahas tentang penyaliban Yesus Pak? Karena saya akan membuktikan berdasarkan dari referensi Alkitab yang Bapak pegang, yang Bapak imani, bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Dan saya akan membuktikan bahwa doktrin penebusan dosa sehubungan dengan peristiwa kematian Yesus di palang salib itu adalah merupakan suatu kedustaan yang terbesar sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Jadi sehubungan dengan konsep keselamatan, maka konsep keselamatan yang Bapak imani itu adalah palsu. Saya akan membuktikan itu Pak berdasarkan dari referensi Alkitab. Jadi saya sangat berharap sekali bisa berdialog dengan Bapak, karena Bapak adalah mengaku sebagai ahli Al-Quran dan ahli hadis. Jadi saya sangat tertarik untuk berdialog dengan Bapak, apalagi sekarang Bapak itu sudah merasa ya pokoknya intinya begitulah Pak, saya ingin berdialog dengan Bapak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Saifuddin. Bisa Pak kita diskusi hari ini Pak? Karena sudah seminggu nih Pak. Terima kasih. Nah, demikianlah pemirsa yang ada di rumah, isi WhatsApp saya dengan Pak Saifuddin, tetapi sampai sekarang saya masih terus menunggu. Semoga beliau dalam waktu dekat ini akan menghubungi saya. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah untuk supportnya. Terima kasih banyak.